Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Kepada yang terhormat Bapak Agus Salim STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia. Perkenalkan, saya Ira Widyaningsi dari Teknik Informatika semester 6 akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif. Adapun pokok pembahasan, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 model pengembangan, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Langsung saja, bab yang pertama yaitu bagian A, latar belakang. Kebutuhan multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran gambar teknik belum terpenuhi. Dari keseluruhan materi gambar teknik yang belum terpenuhi adalah yang pertama, alat-alat gambar, jenis dan fungsi garis, etiket gambar, identifikasi simbol-simbol kelistrikan, proyeksi, gambar 3D, membaca, wiring diagram kelistrikan. Lalu yang bagian B, identifikasi masalah. Yang pertama, beberapa materi pada gambar teknik masih sulit untuk dipahami oleh siswa. Lalu yang kedua, multimedia pembelajaran yang digunakan guru masih terdapat belum dilengkapi dengan tombol interaktif sehingga menimbulkan suatu kebosanan. Lalu, penggunaan akses internet dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran gambar teknik, juga masih terdapat masalah. Selanjutnya, batasan masalah. Masalah yang akan dikaji akan dibatasi pada kekurangan multimedia pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, akan dilakukan pengembangan multimedia interaktif pembelajaran gambar teknik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebutuhan multimedia interaktif pembelajaran gambar teknik. Yang kedua, bagaimana pembuatan multimedia interaktif pembelajaran gambar teknik. Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran gambar teknik. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui pembuatan multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran gambar teknik. Selanjutnya, bagian tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian, yang pertama menambah wawasan tentang media pembelajaran berbasis multimedia, mendorong inovasi bagi praktisi pendidikan dan pengembangan teknologi pendidikan, lalu mengintensifkan penggunaan komputer untuk belajar. Lalu selanjutnya bab 2. Bagian A, kajian teori. Kajian teori terbagi menjadi 6 bagian teori. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, baik berupa perangkat keras, hardware, ataupun perangkat lunak, software yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, belajar dan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan pengetahuan. Pengetahuan bersumber dari perangkat mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, sehingga pembelajaran merupakan sesuatu kegiatan yang merujuk pada penguasaan pengetahuan melalui proses pengajaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk mengorganisasi dan menciptakan lingkungan sebaik mungkin, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan secara optimal. Lalu yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang berfungsi sebagai perantara antara menyampaikan pesan atau informasi dari sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Saat ini, penggunaan multimedia dalam dunia pendidikan semakin banyak. Multimedia merupakan kombinasi dari berbagai media, yaitu audio, video, grafis. Multimedia diarahkan pada komputer yang dalam pengembangannya sangat pesat dan membantu dalam dunia pendidikan. Terdapat 2 kategori multimedia. Yang pertama yaitu multimedia linear dan yang kedua multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, berjalan secara seksuenal atau berurutan. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Kemampuan teknologi komputer yang dapat menampilkan bentuk informasi grafis, video, animasi, diagram, suara, dan lain-lain
menjadikan multimedia berbasis komputer ini sangat menjanjikan penggunanya dalam bidang pendidikan. Lalu selanjutnya, yang keempat, media pembelajaran berbasis komputer. Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi informasi, isi materi pelajaran, dan latihan atau keduanya. Multimedia merupakan suatu penyampaian pesan yang menggunakan bahan pelajaran dengan berbagai jenis yang membentuk suatu kesatuan atau paket. Contoh multimedia pembelajaran adalah suatu modul pembelajaran yang terdiri atas bahan cetak, audio, dan audiovisual yang dikemas dan dijadikan dalam satu paket. Selanjutnya, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif merupakan media pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik dan praktis penyajiannya dengan memanfaatkan komputer. Multimedia interaktif dapat berupa CD multimedia interaktif dan menerima respon balik dari peserta didik sehingga mereka secara langsung belajar dan memahami materi pelajaran yang telah disediakan. Itulah kenapa multimedia ini dikatakan interaktif. Media pembelajaran interaktif akan cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu suatu media dikatakan sebagai multimedia apabila mempunyai beberapa unsur secara lengkap seperti suara, animasi, video, teks, dan grafis. Lalu yang terakhir, teori gambar teknik. Teknik adalah alat komunikasi di kalangan orang-orang yang berhubungan dengan keteknikan, yang membuat informasi yang lengkap, tepat, dan jelas supaya dapat dipahami oleh pembaca gambar, sehingga gambar dapat disebut sebagai bahasanya orang-orang teknik. Selanjutnya, bagian B, kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fidrian Kusumawanto tahun 2011 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Makromedia Flash menjelaskan proses dasar perlakuan logam pada mata pelajaran kompetensi dasar teknik mesin di SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Adi Perdana pada tahun 2012 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Continuous Variable Transmission. Sepeda motor menggunakan makromedia flash untuk pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Bangbang Lipura, Bantul. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Hadiwijaya tahun 2014 dengan judul Pengembangan Media Interaktif pada Demam Berdarah menggunakan makromedia flash 8. Lalu selanjutnya bab 3, bagian A, model pengembangan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau biasa R&D, yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada berbentuk benda atau perangkat keras hardware, tetapi bisa juga perangkat lunak software, seperti program komputer untuk pengolahan data. Lalu bagian B, prosedur pengembangan, yaitu yang pertama melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, lalu yang kedua mengembangkan produk awal, selanjutnya validasi ahli dan revisi, selanjutnya uji lapangan skala kecil dan revisi produk, lalu yang terakhir uji lapangan skala besar dan produk akhir. Lalu bagian C, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Adapun yang pertama, observasi, yaitu merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Lalu yang ketiga, kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Lalu yang terakhir yaitu bab 4, kesimpulan. Yang pertama, kebutuhan multimedia pembelajaran interaktif, mata pembelajaran gambar teknik belum terpenuhi. Lalu yang kedua, langkah-langkah penelitian yaitu melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk awal, validasi ahli dan revisi, uji lapangan skala kecil dan revisi produk, lalu yang terakhir, uji lapangan skala besar dan produk akhir. Mungkin itu saja presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.